beliau tidak hadir menjadi ketua dan hukum SKAP di bawah SK Kementerian Hukum dan HAM. Kerukunan Keluarga Besar Ambai Serui di Tanah Papua mengadakan rapat perdana dalam rangka konsolidasi membangun keluarga persaudaraan dan untuk pemberdayaan orang asli Ambai Serui yang solid, serta memberikan informasi kepada masyarakat dalam menghadapi pemilu tahun 2024 mendatang. Selain itu, pembahasan tentang MUBES yang akan dilaksanakan nantinya, yang digelar di Resto Bali Hairuko, Kota Jayapura, Kamis 30 Juni 2022. Hadir pada rapat perdana Kakabas, anggota MRP Dr. Tony Wanggai sebagai Dewan Kehormatan, juga para tokoh asal Ambai Serui dan beberapa pemuda tim inisiator yang menambah suasana rapat menjadi hidup. Ketua tim inisiator Kerukunan Keluarga Besar Ambai Serui di Tanah Papua, Nelson Wanggai mengatakan, inisiasi pembentukan Kerukunan Keluarga Besar Ambai Serui di Tanah Papua berawal dari pertemuan beberapa anak muda yang melihat begitu banyak suku di Kota Jayapura, sehingga ada inisiatif agar suku Ambai punya wadah resmi. Dari 8 anak muda yang sering bertemu secara intens, maka di bulan Januari hingga Februari 2022 mencoba menghimpun 18 keret yang berada di komunitas suku Ambai di Tanah Papua. Nelson Wanggai menambahkan, dari pertemuan awal tersebut telah melaksanakan rapat pada 26 Maret 2022. Dari hasil itu sepakat membentuk Dewan Kehormatan dengan menjaring semua untuk dibawa dalam musyawarah besar daerah Kakabas, dengan harapan wadah kerukunan Kakabas di Tanah Papua dapat berbentuk dengan struktur yang lengkap. Awal dari pembentukan atau inisiasi untuk pembentukan Kerukunan Keluarga Besar Ambai Serui, ini kami berawal dari pertemuan beberapa anak-anak muda di Kota Jayapura. Karena kami melihat bahwa di Kota Jayapura ini kan ada begitu banyak suku-suku yang hadir dan mereka punya wadah resmi. Nah, kenapa tidak dengan kami orang Ambai yang berada di atas tanah Papua, bahkan di Kota Jayapura. Nah, ini yang menjadi dasar untuk kami coba untuk membangun kembali supaya kita ada wadah organisasi Kerukunan Keluarga Ambai di tanah Papua. Dan kami anak-anak muda ada berjumlah kurang lebih 7 atau 8 orang. Untuk kami bertemu, kami intens untuk komunikasi beberapa minggu di bulan Januari, Februari. Nah, setelah itu kita coba untuk menghimpun 18 keret atau 19 keret yang memang berada di komunitas kami di orang Ambai yang di atas di Tanah Papua. Nah, dari pertemuan awal kami telah lakukan pada tanggal 26 Maret 2022. Dan dari hasil pertemuan itu kami sudah sepakat juga ada pembentukan Dewan Kehormatan dan juga ada pembentukan juga untuk kita akan mengambil semua, artinya aspirasi ini kita akan bawa dalam sebuah acara yang namanya musyawarah besar. Dan ini yang kami harapkan sehingga wadah Kerukunan Keluarga Besar Ambai di Tanah Papua ini dapat terbentuk dengan struktur yang lengkap, dan kami juga nanti akan mendukung setiap program-program dari pemerintah, baik di tingkat provinsi, baik di tingkat kabupaten dan kota di atas Tanah Papua. Hari ini kami rapat dengan Dewan Kehormatan untuk kami pemantapan hal-hal teknis yang terkait dengan nanti pelaksanaan musyawarah besar nanti. Jadi untuk hal-hal teknis ini tadi kita sudah bicara dengan Dewan Kehormatan, nanti mengenai tempat dan lain-lain sebagainya, mengenai atribut seperti anggaran dasar, anggaran rumah tangga, logo dan lain-lain. Nanti kita sama-sama dengan Dewan Kehormatan sudah bicara pada hari ini, dan bukan saja hari ini, tetapi nanti di waktu-waktu yang ke depan kita juga terus intens untuk komunikasi. Sehingga yang paling penting sekali bahwa wadah ini harus ya secepatnya kita bentuk, karena ini menjadi wadah untuk artinya membangun kita semua satu komunitas keluarga besar Ambai di Tanah Papua. Akan secara khusus kami dari panitia juga, artinya di dalam MUBES ini kami juga siapkan panitia yang dapat menyukseskan atau dapat mempersiapkan segala sesuatu yang terkait dengan musyawarah besar nanti. Sementara itu, Dr. Haji Tony Wanggai, anggota MRP, Ketua PWNU Papua, yang juga sebagai Dewan Kehormatan Kerukunan Keluarga Besar Ambai Serui di Tanah Papua mengatakan, pembentukan wadah Kerukunan Keluarga Besar Ambai Serui di Tanah Papua dengan tujuan konsolidasi dalam membangun keluarga, persaudaraan serta pemberdayaan orang asli Ambai Serui yang solid, juga memberikan informasi kepada masyarakat dalam menghadapi pemilu tahun 2024 mendatang. Haji Wanggai menambahkan agenda yang dibahas bersama wadah Kakabas masih berbentuk Dewan Kehormatan dan baru bangkit untuk melakukan konsolidasi sebuah wadah organisasi untuk persatukan keluarga besar Ambai Serui di Tanah Papua yang punya sumber daya dari berbagai aspek baik politik, hukum, kesehatan, ekonomi, dan pendidikan itu harus diperkuat.
Karena itu penting untuk membuat wadah suku Ambai Serui, mengingat orang Ambai Serui banyak memberikan sumbangsi pembangunan di tanah Papua di dalam berbagai aspek, baik politik, hukum, kesehatan, ekonomi, dan pendidikan. Kami dalam reses Majelis Rakyat Papua juga mengundang konstituen kami, yaitu dari kerukunan keluarga besar Ambai Serui di Provinsi Papua, di kota Jayapura ini. Artinya dengan kita membentuk sebuah wadah ini untuk konsolidasi, pertama membangun kekeluargaan, persaudaraan, kebersamaan, kemudian untuk memberdayakan orang asli Ambai dari Serui yang kita berdayakan. Kita harus solid, harus kuat, kemudian juga sekaligus memberikan informasi-informasi terkait bagaimana menghadapi pemilu tahun serentak tahun 2024 ini. Di kerukunan keluarga besar Ambai ini kita masih berbentuk Dewan Kehormatan, ya, karena kita baru kembali bangkit kembali untuk melakukan konsolidasi. Bahwa kita penting sekali untuk perlu ada sebuah wadah organisasi untuk mempersatukan keluarga besar Ambai ini di tanah Papua. Karena ini masing-masing mempunyai sumber daya yang perlu terkonsolidasi untuk menjadi sebuah kekuatan, baik dari berbagai aspek, apakah itu budaya, kemudian sosial, ekonomi, kemudian politik dan sebagainya. Ini harus diperkuat, karena kami melihat sejak awal Papua, orang khususnya dari Ambai Serui mempunyai peran yang besar untuk membangun awal peradaban. Memang sudah ada, tapi belum secara formal terdaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM. Oleh karena itu kita pengen organisasi ini berbadan hukum, sehingga kita juga bertanggung jawab secara organisasi kepada masyarakat kita, sehingga juga mendapat perhatian dari pemerintah, TNI Polri, dan juga lembaga-lembaga lain yang harus kita bagaimana bisa membangun mitra bekerja sama untuk membangun Papua dan khususnya membangun masyarakat adat Ambai.